Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pembina Hipakat, Bapak Kiki Sanhakri, Ketua Umum Hipakat dan para pengurusnya yang semua berbahagia. Pagi ini saya merasa terhormat sekali dapat bergabung bersama-sama teman-teman semuanya pada rapat kerja nasional Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat tahun 2021. Izinkan saya menyampaikan update penanganan COVID-19 terjadi di negara kita. Sejak pertengahan Juni lalu, Indonesia dihadapkan pada situasi peningkatan kasus harian yang didorong oleh varian Delta yang sangat cepat. Jadi sejak pertengahan Juni lalu, Indonesia dihadapkan pada situasi peningkatan kasus harian yang didorong oleh varian Delta yang sangat cepat. Kasus harian yang sebelumnya berada di bawah 10.000 melonjak hingga mencapai puncak lebih daripada 56.000 kasus per hari. Dengan mendekati 50.000 kasus terjadi di Jawa, Bali, nah ketika itu sudah mencapai lebih dari 550.000 kasus dan kapasitas sistem kesehatan berada pada ambang batas. Diharapkan pada situasi tersebut, langkah pembatasan mobilitas masyarakat merupakan satu-satunya pilihan yang harus diambil. Dan per 3 Juli menerapkan PPKM darurat di Jawa Bali dengan tujuan menurunkan mobilitas sehingga masyarakat bisa ditekan ke mobilitasnya dan memberikan waktu bagi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas sistem kesehatan kita. Untuk memonitor efektivitas pekerjaan PPKM, pemerintah membangun indeks komposit yang mencerminkan mobilitas dan aktivitas masyarakat dengan menggunakan 3 indikator, yaitu face mobility, Google Traffic, dan intensitas cahaya di malam hari dengan menggunakan NASA dan NOAA. Dan saya kira pendekatan yang sangat ilmiah untuk kita dapat mengikuti semua masalahnya dengan cermat. Dengan menggunakan ketiga indikator tersebut, pemerintah mampu memberikan target yang jelas dan rekomendasi kebijakan spesifik pada daerah, TNI, dan Polri sebagai pihak yang menegakkan kebijakan pembatasan di lapangan. Evaluasi pun dilakukan tiap hari untuk melihat efektivitas pelaksanaan dan perkembangan di lapangan. Di semua pengetatan ini yang dilakukan hari ini tergambar sebuah keberhasilan karena turunnya kasus yang cukup signifikan. Di sisi lain, pemerintah meyakini apa yang kita kerjakan hari ini sesungguhnya adalah langkah yang sangat tepat berguna. Pengendalian pandemi hari ini menitik beratkan pada 3M yang patuh, 3T yang tinggi. Percepatan vaksinasi dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi nyatanya mampu menekan kasus dan diapresiasi oleh banyak pihak maupun dari mancanegara. Selain itu, pemerintah menyadari bahwa COVID-19 kemungkinan besar bukan wabah terakhir yang akan kita hadapi. Sehingga kita harus terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas pencegahan, penanganan wabah, serta mendorong investasi kesehatan untuk masuk, termasuk di bidang mutakhir dan bioteknologi dan sistem informasi kesehatan. Alokasi anggaran kesehatan hari ini yang mencapai ratusan triliun, saya kira sudah saatnya direformasi dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri demi menciptakan multiplier effect yang tinggi sehingga akan membawa kita menjadi satu bangsa yang mandiri, tidak tergantung pada negara lain. Satu hal yang menjadi catatan kami semua selama menangani COVID-19, bahwa di balik semua kesulitan pandemi kita disadarkan untuk memperbaiki diri. Sebagai contoh, kita menyadari bahwa kapasitas penanganan wabah ini kita kurang siap. Sehingga kita meningkatkan tempat tidur, menambah jumlah lab, pengetesan, melakukan pengadaan oksigen, obat-obatan baik dari dalam maupun luar negeri, serta mempermudah tenaga kesehatan yang sudah lulus untuk praktek. Pemerintah juga memberikan dukungan untuk anak bangsa seperti pembuatan vaksin merah putih, serta industri dalam negeri yang memproduksi obat untuk terapi COVID-19. Seperti yang Presiden sampaikan, ujian dan asahan menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan dalam pandemi COVID-19 ini. Bukan hanya beban yang diberikan kepada kita, tetapi juga kesempatan untuk perbaiki diri. Tak kala ujian ini terasa semakin berat, asahannya juga semakin meningkat. Itulah proses menjadi bangsa tahan banting yang kokoh dan juga mampu memenangkan gelanggang pertandingan. Pandemi COVID-19 merupakan pecutan untuk kita terus bergerak, berubah, membenahi hingga mengembangkan cara-cara untuk meninggalkan kebiasaan lama yang tidak relevan, menerobos ketidakmungkinan. Kita terpaksa untuk membangun normalitas yang baru dan melakukan hal-hal yang dianggap tabu selama ini, yaitu memakai masker, menjaga jarak, tidak bersalaman, dan tidak membuat keramaian. Di sisi lain, pandemi juga membuat kita sangat sadar pentingnya protokol kesehatan, menjaga diri masing-masing dan juga keluarga terdekat dan lingkungan.
Di akhir bagian ini saya berpesan, kita harus yakin bahwa kita bisa mengatasi dan mengendalikan pandemi secara bangsa-bangsa. Dan kita harus yakin bangsa ini bangsa besar yang mampu menyelesaikan masalah sendiri. Dan Anda sebagai anak-anak muda Indonesia, saya minta jangan pernah ragu akan kemampuan bangsamu. Kamu jangan mengkerdilkan dirimu, tapi banggalah menjadi orang Indonesia. Sekian sambutan saya berharap supaya Hipakat bisa maju terus ke depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.